Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO RMKO. Jadi PT Royal Tama Mulia Kontraksindo atau RMKO ini pertama kali didirikan pada tahun 2017 dan bergerak di bidang usaha kontraktor jasa pertambangan dan juga usaha penunjang pertambangan. Secara grup, RMKO ini udah lebih dari 15 tahun ya berada di bisnis pertambangan batu bara. Saat ini RMKO sendiri memiliki 6 unit usaha yang terdiri dari yang pertama, persiapan infrastruktur. Jadi RMKO ini bisa menyediakan layanan bagi perusahaan pertambangan untuk merencanakan dan membangun infrastruktur pendukung operasional pertambangannya. Untuk infrastruktur ini terbagi dua ya, ada infrastruktur tambang dan juga infrastruktur emplasemen. Nah, beberapa infrastruktur yang udah dibangun oleh RMKO ini antara lain bisa Sobat Maya baca di sini ya. BTW untuk TBBE dan juga RMUK ini adalah perusahaan afiliasi dari RMKO. Lalu unit usaha yang kedua adalah pertambangan. Jadi RMKO ini juga menyediakan jasa penunjang pertambangan ya yang berfokus pada sektor batubara. Lalu juga ada reklamasi area bekas tambang. Lalu RMKO ini juga menyediakan jasa pengangkutan. Lalu ada juga emplasemen dan yang terakhir adalah jasa penyewaan alat berat. Untuk pemegang saham dari RMKO ini hanya ada dua ya Sobat Maya. Yang pertama adalah RMK Investama yang memegang sebesar 99,99% kepemilikan saham. Dan yang kedua adalah Bapak Vincent Saputra yang memegang sebesar 0,002% kepemilikan saham. Nah, di IPO-nya RMKO ini akan ada lock-up period ya Sobat Maya selama 8 bulan dari semenjak RMKO ini listing di bursanya kita. Nah, Sobat Maya ada nggak yang familiar dengan nama RMK Investama ini? Ya, Sobat Maya nggak salah. Jadi, salah satu perusahaan dari RMK Investama ataupun RMK Group ini udah melantai loh di bursanya kita. Nah, jadi yang udah melantai itu adalah RMK Energy atau dengan kode tikernya RMKE. Nah, sekarang afiliasinya yaitu RMKO yang akan listing. Dan ternyata untuk RMK Group ini, itu anak usahanya ataupun perusahaan afiliasinya itu lumayan banyak Sobat Maya. Jadi saya cukup yakin nih ya, di masa mendatang bakalan ada lagi nih perusahaan dari RMK Group yang listing di bursanya kita. Oke, kita lanjut melihat struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 250 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di setor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 350 hingga 450. Sehingga dana yang akan diraup di IPO-nya RMKO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 112,5 miliar. Lalu dana IPO tersebut keseluruhannya akan dipakai untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini agak kurang greget ya Sobat Maya, karena keseluruhan dananya dipakai untuk modal kerja. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya RMKO ini adalah Victoria Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya MI. Nah, MI ini agak jarang ya mengawal saham IPO nih Sobat Maya. Di tahun 2022 hanya ada dua saham yang dikawalnya. Dan di tahun 2023 ini baru ada satu saham ya yang dikawal oleh RMKO yaitu Tire. Nah, kalau misalnya kita lihat di tahun 2022, untuk nilai IPO yang dikawal oleh MI, ini kecil-kecil ya Sobat Maya. Tapi mulai tahun 2023 ini, udah lebih besar. Nah, untuk IPO terakhir yang dikawal oleh MI, yaitu Tire, itu berhasil satu kali arah. Nah, antara Tire dengan RMKO, ini ada beberapa kemiripan ya Sobat Maya. Antara lain, IPO amount-nya itu mirip-mirip. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya, itu keseluruhannya juga untuk modal kerja. Nah, jadi apakah MI akan mengawal saham IPO RMKO seperti Tire? Ya, semoga aja seperti itu ya. Jadi bisa minimal satu kali arah. Oke, selanjutnya kita melihat laporan keuangannya. Kalau kita lihat laporan keuangannya dari tahun 2020 ke tahun 2021 itu asetnya meningkat tajam ya. Namun di tahun 2022 terjadi penurunan aset yang nggak banyak sih. Lalu begitu juga di bagian liabilitas dari tahun 2020 ke tahun 2021 tiba-tiba liabilitasnya naik banyak. Lalu di tahun 2022 itu liabilitasnya berkurang hampir setengahnya. Jika kita lihat dari sisi ekuitas, ini ekuitasnya di tahun 2021 ke tahun 2022 yang meningkat secara signifikan ya. Salah satunya adalah karena adanya penyetoran modal dari para pemegang saham. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sektor usahanya dan juga sisi rasio hutang, maka RMKO ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Namun untuk lebih lengkapnya, kita tunggu aja pengumuman resminya. BTW, di sisi aset lancarnya RMKO, ini rada
quote unquote tuh rada ngeri ya Sobat Maya. Soalnya kalau misalnya Sobat Maya breakdown aset lancarnya, itu kas dari RMKO ini itu hanya ratusan juta nih Sobat Maya. Sementara liabilitas jangka pendeknya ini puluhan miliar. Jadi di sisi itu rada lumayan ngeri. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi arus kasnya, ya harusnya sih masih aman-aman aja. Oke, lalu kita lanjut melihat laporan laba ruginya. Nah, Sobat Maya lihat nih. Di tahun 2020, pendapatannya itu hanya 2,3 miliar nih Sobat Maya. Lalu naik 10 kali lipat menjadi 24 miliar di tahun 2021. Lalu di tahun 2022 langsung naik signifikan menjadi 184 miliar. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi laba ruginya, di tahun 2020 RMKO ini masih merugi Sobat Maya. Lalu di tahun 2021 ruginya mengecil, jadi hanya rugi tipis doang. Dan di tahun 2022, boom, langsung untung 19 miliar. Jadi ini adalah sesuatu hal yang wow ya Sobat Maya, karena peningkatan kinerjanya itu setiap tahun selalu meningkat secara signifikan. Namun, ada hal yang perlu kita perhatikan di sini Sobat Maya. Jadi, peningkatan kinerjanya RMKO itu dikarenakan di tahun 2022 itu ada jasa pertambangan Sobat Maya, ataupun jasa penambangan ya, sebesar 140 miliar. Jadi jasa penambangan inilah yang berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatannya RMKO. Dan jika kita bedah lebih lanjut, ternyata kenaikan pendapatan ini itu karena RMKO memulai kontrak sebagai kontraktor pertambangan pada proyek milik TBBE. Lalu juga meningkatnya jumlah alat yang disewakan kepada RMUK dan juga RMKE. Sementara kalau misalnya kita tahu Sobat Maya, TBBE, RMUK, RMKE ini adalah semuanya perusahaan afiliasi dari RMKO. Dan dari sisi pelanggan, saat ini kan ada 6 pelanggan ya yang menggunakan jasa RMKO. Dan pelanggan terbesarnya yaitu TBBE dan juga RMUK, di mana 76,42%-nya itu total pendapatannya berasal dari TBBE dan 19,49%-nya diperoleh dari RMUK. Jadi lebih dari 90% pendapatan RMKO ini diperoleh dari perusahaan afiliasi. Nah, kalau misalnya bisnisnya kayak gini tuh agak deg-degser ya Sobat Maya. Soalnya ya semuanya tergantung dari perusahaan afiliasinya. Ini bisa jadi bagus, bisa jadi enggak juga, tergantung GCG dari perusahaannya. Jadi bagi Sobat Maya yang mungkin ya berencana untuk keep RMKO ini dalam jangka waktu panjang, boleh memperhatikan tentang hal ini Sobat Maya. Lalu kita beralih ke valuasinya. Nah, ini saya bikin di rentang harga IPO-nya ya Sobat Maya di 350 dan juga 450. Jadi kalau misalnya nanti RMKO listing di harga terendahnya yaitu di 350, maka PR-nya itu akan berada di 22,93 kali dan PBV-nya di 2,13 kali. Sementara RMKO akan memiliki market cap sebesar 437,5 miliar. Dan jika nantinya RMKO listing di harga tertingginya yaitu di harga 450, maka PR-nya itu akan berada di 29,48 kali dan PBV-nya di 2,44 kali. Sementara untuk market cap-nya berada di 562,5 miliar. Nah, untuk valuasi dari RMKO ini masih tergolong standar ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Dan secara market cap, ini juga masih ada potensi lah untuk kenaikan harga di momentum jangka pendek. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, menurut saya pribadi, RMKO ini masih punya potensi ya untuk bertumbuh di masa mendatang. Namun perlu diperhatikan bahwa lebih dari 90% pendapatan RMKO ini berasal dari transaksi afiliasi, yang berarti bahwa RMKO ini sangat bergantung ya pada perusahaan afiliasinya ini. Sebenarnya ini bisa jadi hal yang positif, bisa juga jadi hal yang negatif Sobat Maya. Tergantung dari GCG-nya grup RMK ini. Ya, semoga aja untuk GCG-nya dari grup RMK ini bagus ya. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari RMKO tergolong standar lah untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya sayangnya kurang greget, karena keseluruhan dananya itu dipakai untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, underrated dari IPO-nya RMKO adalah MI. Nah, IPO terakhir yang dikawal oleh MI itu adalah Tire dan berhasil 1 kali arah. Kemungkinan untuk perolehan dana IPO RMKO pun nggak akan berbeda jauh ya dengan Tire. Hal ini menurut saya pribadi lumayan menarik karena sebelumnya MI itu hanya mengawal saham-saham IPO dengan nilai perolehan dana IPO yang rendah. Tapi mulai dari Tire itu mulai agak gede. Dan di IPO-nya RMKO, ini nilai perolehan dana IPO-nya itu akan mirip.
Jadi ya semoga aja ya bisa minimal satu kali arah. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu nih Sobat Maya. Tapi saya cenderung akan ikutan momentum IPO-nya di IPO-nya RMKO ini. Kalau misalnya saya lihat dari prospektusnya, RMKO ini nggak ada hal yang aneh-aneh sih Sobat Maya. Ya paling untuk pendapatannya kan 90% lebih itu berasal dari perusahaan afiliasi. Tapi sisanya ya masih oke lah untuk saham IPO. Dan untuk momentum jangka pendeknya, saya rasa masih ada peluang nih untuk dinaikkan harganya. Cuma saya akan lihat dulu nih, apa IPO yang barengan dengan RMKO. Kalau misalnya banyak yang tiba-tiba barengan, ya mungkin itu saya akan kurangin posisi atau mungkin malah skip. Tapi kalau misalnya dia listing sendirian, saya tuh pasti akan ikutan momentum IPO-nya RMKO. Nah, reminder buat Sobat Maya semuanya nih ya. Nggak bosen-bosennya nih saya ingatin kepada Sobat Maya. Yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO RMKO, pastikan Sobat Maya itu melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya akan order atau enggak untuk saham RMKO ini akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO RMKO. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO RMKO atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!